sih, apa manfaat dari sholat? Mengapa mungkin orang-orang yang jarang sholat atau terbilang hampir gak pernah sholat gitu, tapi kehidupannya bisa baik-baik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmia Mutia Az-Zahra dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas seputar tentang sholat dan pengertian-pengertian tentang sholat, sedikitnya tentang sholat. Kemudian kenapa sih, apa manfaat dari sholat, dan kemudian mengapa mungkin orang-orang yang jarang sholat atau terbilang hampir gak pernah sholat gitu, tapi kehidupannya bisa baik-baik aja. Nah, kalau kalian lagi ada di sebuah pertanyaan tersebut, kalian berada di video yang tepat. Tonton terus video sampai akhir supaya kita semua bisa mendapatkan insight-nya. Sholat merupakan amalan ibadah yang sifatnya wajib bagi umat Islam karena akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Nah, selain itu, sholat juga menjadi amalan yang paling penting dan paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Bagi umat muslim, sholat tidak hanya sekedar gerakan, namun juga menjadi sebuah ibadah yang bisa memberikan rasa aman dan tenang pada hati dan pikiran. Di dalam hadis Nabi disebutkan wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah, yang mana artinya ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Salat bukan hanya sekedar ibadah wajib, melainkan juga salah satu syair yang membedakan antara umat Islam dan kaum kafir. Adapun hadis tersebut berbunyi, bainar rajuli wa bainas syarki wal kufri tarakas shalah, yang mana artinya antara seseorang yang kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian disebutkan di dalam Al-Quran bahwa wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang mana artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lalu mengapa kita sebagai manusia harus melaksanakan ibadah-ibadah? Ini kenapa sih sebenarnya gitu? Kita harus beribadah. Nah, jawabannya adalah wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana artinya tidaklah aku ciptakan engkau, jin dan manusia, hanya untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Maka sudah jelas dikatakan bahwa kewajiban manusia sebagai hamba di muka bumi ini semata-mata hanya untuk menyembah Allah, teman-teman. 5 waktu kita sholat, setiap waktunya terasa begitu cepat. Sudah subuh, tiba-tiba sudah zuhur, tiba-tiba sudah masuk waktu asar, maghrib, dan kemudian isya. Nah, maka di sisa-sisa waktu di antara sholat itu, kita hanya mengambil sedikit bekal untuk mencukupi kehidupan di dunia. Selebihnya hanya untuk akhirat sebenarnya. Karena kampung yang sesungguhnya adalah kampung akhirat gitu, teman-teman. Lalu kemudian kenapa orang-orang yang mungkin lalai dalam sholat atau bahkan jarang atau sangat-sangat jarang sholat gitu, tapi kok bisa sih sebenarnya hidupnya kok baik-baik aja gitu? Nah, guru kami pernah berkata, Islam lahir bukan untuk memperkaya seseorang, karena tingkatan pandangan dunia terhadap orang yang sukses itu hanya sebatas fisik dan harta, teman-teman. Jikalau iman dan amal soleh menjadi landasan seseorang, mungkin pekerjaan marbot masjid ya teman-teman sudah sangatlah mulia, itu sangatlah mulia di mata Allah. Maka dari itu guru kami pernah berkata, hidup di dunia ini dengan 4 hal kita boleh memilih di antara itu. Pertama, ada kekuasaan, kedua ilmu, ketiga harta, dan yang keempat ini adalah tenaga. Kita bisa pilih di antara 4 itu dengan beramal kebaikan. Karena pada hakikatnya iman itu menjadikan kita bersih, hati kita bersih. Mungkin sholat kita belum istiqomah, mungkin kita masih banyak dosa, mungkin kita belum khusyuk, mungkin sholat kita pun masih terasa beban, mungkin sholat kita hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja, mungkin sholat kita masih belum terasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat teman-teman, jangan pernah tinggalkan sholat, karena itu merupakan salah satu kunci hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah selalu merahmati kita semua dan memberikan kenikmatan di dalam nikmat imannya sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mungkin masih banyak sekali kesalahan yang ada dalam penyampaian saya kali ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.